Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Zagdia MV cuy. Ya pada video kali ini guys ya, gua lagi ada di AIS BSD. Ini masih pagi baco, jam berapa ini? 6.57 ya. Ya karena gue lagi pengen riding pagi, karena kalau siang, kalau dari Bogor tuh panas ke sini ya. Jadi sini gue mau buat video aja guys, karena gue juga gak kehabisan konten cuy. Mungkin video kali ini ya, gue mau coba ini kali ya, memberikan tips kepada kalian semua ya. Kalau misalnya kalian pengen beli motor CBR 150, bentar, gue turun dulu deh. Gue ini nggak enak banget aja. Aduh. Jadi sini gue mau bikin video nih guys. Baik kalian yang pengen beli motor CBR 150 RK 45R tapi yang second atau yang bekas ya, gue bakal memberikan kalian sedikit tips ya. Mungkin ada beberapa tips yang bakal gue berikan ya. Jadi kalian bisa simak aja video gue kali ini, karena gue bakal bahasnya lumayan ada beberapa poin yang bakal gue berikan kepada kalian ya. Jadi kita bakal langsung aja cuy. Ini beneran gue udah sebulanan gak kesini nih, sebelum 2 bulan ya. Oke, jadinya ya langsung aja cuy. Ini beneran udah kosong cuy di bagian kiri. Lihat dah, di kiri kosong banget. Biasanya dulu kagak sekosong ini ya. Ini kosong banget. Gue bakal langsung aja lanjutin motor. Ya kok kalian tahu motor gue ini gue beli baru guys ya. Anjay. Nih kalian bisa lihat, bagus juga ya. Keren anjay. Udah langsung aja kita masuk ke videonya ya. Kebanyakan muja-muja motor gue nih gue. Yuk kita sekali muter-muter aja ya, karena gue udah lama juga nggak muter-muter. Yuk kita lanjut aja. Oke, jadinya gue bakal memberikan kalian sedikit tips ya. Kalau kalian pengen beli motor CBR 150R K45R yang second ya, ini gue ada beberapa tips, semoga saja bisa menjadi referensi buat kalian yang kalau mau beli ini motor. Jadi mungkin kita bakal langsung aja masuk ke poin pertama ya. Mungkin yang gue bakal langsung berikan yaitu kalian, yang pertama tuh kalian wajib banget cek harga pasaran motor CBR 150R K45R ini ya. Harga secondnya itu berapa harga pasarnya. Kalian kalau misalnya bingung cari harga pasarnya di mana, kalian bisa searching di Google, terus di online shop atau alias online shop di OLS. Kalian bisa cari aja situ, atau enggak kalian bisa cari di marketplace kayak Facebook itu kan kadang suka ada guys yang jual motor gitu. Ya kalian bisa cari aja di situ. Harganya setahu gua kalau second mau di bawah 30 ya, setahu gua ya guys ya. Tapi kalian bisa lihat-lihat aja untuk harga pasarannya, karena itu penting banget guys ya. Misalnya nanti kalian beli di toko A, harga pasarannya misalnya 30 juta, jauhnya di harga yang lain tuh di bawahnya gitu kan. Padahal kondisi fisik sama yang lain-lainnya itu sama, nggak ada bedanya. Aja sama-sama gak ada minusnya. Jadi kalian harus cek harga pasaran gitu ya. Jadi itu untuk poin pertama. Dan untuk poin kedua ya guys ya, yang gue bakal kasih itu selanjutnya, mungkin kalian bisa lihat dari ininya, dari fisiknya, alias tampilan motornya, fisiknya, dari bodinya itu ada yang lecet atau enggak, atau ada bekas jatuh atau enggak gitu ya. Kalau misalnya motornya bekas jatuh, itu kelihatan banget ya. Ini motor gua kan waktu itu bekas jatuh guys ya, jatuh itu ke kanan. Nah itu di footstepnya itu pasti bakal bengkok guys kalau jatuh ke kanan. Nih contohnya gue jatuh injekan remnya itu dia bengkok guys, bengkok ke dalam gitu, ke dalam ke kiri. Jadi dia kayak kayak agak mendem ke kiri cuy. Jadi itu karena jatuh dia jadi bengkok. Jadi kalian perhatikan di bagian footstep pengereman belakang ya. Dia wajib banget ya. Dan juga kalian cek aja kondisinya ada part yang patah atau enggak, karena kalau misalnya ada part yang patah itu kalian tahu itu harga ganti partnya aja itu mahal cuy. Asal kalian tahu ya. Kalian bisa searching aja di online shop harganya tuh berapa part dari ini motor. Menurut gue mahal ya. Jadinya kalian harus perhatikan biar kalian nggak salah beli ya. Pokoknya kalian pastikan dulu part-partnya itu aman dan nggak ada yang patah maupun lecet atau bekas jatuh ya. Itu sih yang paling penting. Tapi kalau misalnya di bagian sini, guard sini, paling ya kalau ada lecet dikit ya maklum ya, karena mungkin itu kegesek-gesek tembok atau apa ya, karena gue juga ngalamin ya. Oke. Jadi itu untuk poin kedua yang gue kasih, dan kita bakal langsung aja selanjutnya ya. Oke, untuk poin selanjutnya yang di nomor 3, mungkin kalian bisa yang namanya cek di bagian speedometer guys ya. Jadi kalian bisa cek di bagian speedometer. Karena apa? Kalau misal kalian nggak ngecek speedometer, kalian bisa lihat yang namanya ini kilometer ya cuy. Karena semakin kilometernya berjalan dengan banyak atau misalnya di atas 10.000, itu mungkin kondisi motornya udah udah berumur gitu cuy, udah nggak prima. Ya kalian wajib banget cek di speedometer, takutnya nggak sesuai fisik cuy. Misalnya tuh fisiknya tuh kalian lihat fisiknya tuh jelek, tapi speedometernya tuh cuma di bawah
berapa ya, di bawah 1000 lah, misalnya 500 km itu takutnya speedometernya itu di apa namanya, di akal-akalin gitu, di reset ya. Kan bisa ya, setahu gue ya, diputar gitu speedometernya, di akal-akalin, jadi dia ke reset lagi setahu gue ya. Makanya kalian harus perhatikan di bagian speedometer ya, kalian sesuaiin sama kondisi fisiknya apakah sesuai dengan speedometer apa enggak. Pokoknya itulah ya, kalian bisa lihat aja di speedometer, dan juga kalian bisa lihat di speedometernya ada apa namanya, ada indikator yang rusak atau enggak gitu kan. Pokoknya di speedometer tuh kelihatan teman-teman ya, kalian bisa lihat aja nanti di speedometer ya untuk poin ketiga. Dan untuk poin selanjutnya, kalian bisa nyalain dulu mesinnya ya, kalian bisa nyalain ini mesin dan kalian cek di mesinnya cuy. Yang pertama tuh kok di speedometer yang kalian lihat itu kalian bisa lihat di idle-nya. Biasanya kalau motornya ini baru nyalain, idle-nya itu seharusnya yang umumnya ya, CBR itu di 1500 rpm cuy pas dia nyalanya ya. Kalau misalnya dia tersendat-sendat, itu kalian jangan dibeli dah. Itu gua jamin ya, itu nyalanya susah, sumpah gak bohong, karena gue pernah ngalamin ya. Idle itu kan umumnya kan 1500 rpm ya, ini gua di bawah 1500 itu nyala mati mulu, sumpah itu annoying banget buat gua. Makanya kalian harus perhatiin cuy di bagian speedometer dan juga di rpm-nya ya. Itu sih yang harus kalian perhatikan. Ini udah poin keempat ya, di idle-nya. Sebenarnya di idle itu bisa disetting, tapi biar kalian gak usah capek-capek, kalian carinya yang kondisinya yang bagus, yang idle-nya itu bagus cuy. Ya kalian gak usah capek-capek memperbaikinya lagi, karena harus nginin ECU-nya lagi soal gue nyetingnya. Jadi lumayan agak ya ribet lah ya teman-teman ya. Dan selanjutnya teman-temannya di poin keberapa ini? Poin kelima kali ya. Poin kelima teman-teman bisa ngecek di motornya itu di bagian persneling ya, atau perpindahan giginya. Karena setahu gua CBR 150R ini dia itu kan udah ada assist and slipper clutch ya, yang dimana assist and slipper clutch ini berguna untuk perpindahan giginya lebih halus, jadi nggak terlalu keras ya. Kalau misalnya perpindahan giginya agak keras atau suka selip gitu kan kadang suka kayak gitu kan motor, itu kalian harus pertimbangkan lagi ya, karena itu jujur berpengaruh banget. Kalau misalnya kalian lagi perpindah gigi nih, kalian oper gigi taunya selip gitu kan, gak naik giginya, kadang suka annoying banget cuy. Makanya itu kalian harus hati-hati ya. Untungnya gue nggak pernah cuy di motor gue kan, jadi itu wajib banget kalian cek untuk bagian persneling giginya, biar biar motor kalian tuh nggak ada problemnya walaupun second ya. Makanya kalian tuh cari motor second tapi yang mulus, yang bener-bener mulus. Oke? Jadi kalian wajib cek di persnelingnya masih bagus atau enggak cuy. Untuk selanjutnya di poin ke-6 itu kalian bisa cek di bagian mesinnya cuy. Takutnya di mesinnya itu ada kebocoran kayak semacam oli mesin lah, atau misalnya jebol mesinnya, kalian bisa nyalain dulu aja motornya. Kalian tunggu semenit gitu sampai digeber dikit-dikit ya kan, apa bunyinya aneh atau enggak. Terus takutnya juga ada yang mesinnya ada yang bocor cuy, dari radiatornya, dari mesinnya, dari olinya. Kalian bisa banyak kemungkinan, jadi kalian wajib banget diperhatikan di bagian mesinnya cuy. Apalagi di shock depannya, takutnya ini shock depannya suka bocor guys. Kalian makanya harus benar-benar teliti lah untuk memilih ini motor gitu. Ini juga berlaku untuk di semua motor ya. Kalau kalian mau beli motor apapun ya yang jatuh second, ini bisa kalian jadi bahan referensi lah. Dan untuk poin selanjutnya di poin ke-7, kalian bisa yang namanya cek di bagian ini. Paling penting sih, ini paling penting dan ini paling penyakit di motor CBR 150R K45R dari generasi sebelumnya sampai generasi sekarang, yaitu adalah ini cuy. Kalian wajib cek di bagian tensionernya. Kalau misalnya kalian nggak tahu bang tensioner tuh yang mana, nah mungkin nanti fotonya gue bakal tunjukin fotonya kayak gitu ya. Itu wajib banget kalian cek tensioner ya. Karena apa? Kalau misalnya tensionernya itu rusak, itu pasti motor klotok-klotok. Karena ini motor CBR tuh terkenal dengan klotok-klotok guys ya, terdengar dengan klotok-klotoknya yang sangat ajib cuy. Makanya ya kan itu wajib banget diperhatikan. Untung aja motor gua nggak terjadi seperti itu, tensionernya masih aman. Pokoknya kalau kalian nemu motornya klotok-klotok, sebisa mungkin kalian wajib banget dihindarin ya. Jangan sampai kalian beli, kalian hindarin aja cuy, karena itu udah tidak worth it ya. Karena kok kalian mau benerin juga, itu menurut gua budgetnya lumayan ya, harus 400 sampai 500 ribu kalau misalnya kalian mau benerin tensioner ya, setahu gue ya. Jadi kalian bisa searching aja untuk tensioner itu berapa. Pokoknya sebisa mungkin kalian hindarin aja guys, kalian cari aman.
Oke, untuk poin selanjutnya ya, ini gue nggak tahu poin keberapa ya, poin ke-9 kali ya, atau keberapa ya. Ya pokoknya di poin selanjutnya kalian wajib banget cek di bagian velgnya cuy. Takutnya velgnya itu bengkok. Ya pokoknya di bagian velg sini nih, di bagian roda-roda sini takutnya itu dia bengkok. Kalau misal bengkok itu lumayan, harga velg ya lumayan mahal, jadi kalian wajib banget yang namanya ini cuy, perhatikan di bagian velgnya. Ini untungnya velg gue nggak kenapa-napa sih. Nah di bagian sini kalian wajib perhatikan nih, bagian pengereman juga ya, si piringannya udah tipis apa belum ya kan. Kalau udah tipis itu kalian wajib banget ganti ya. Jadinya itu kalian harus pertimbangkan ya. Untuk poin terakhir ya, poin ke-8 mungkin gue bakal kasih, oh ini opsional sebenarnya, ini tergantung si pemiliknya ngizinin atau enggak. Jadi ya kalian wajib banget test ride itu motor ya sebelum kalian deal dengan si pembeli ataupun kalian jadi beli. Itu wajib banget di test ride minimal 1 kilometer lah ya. Ya biar suhu motornya itu panas, dipakai jalan enak, gak ada kendala itu kalian bisa pertimbangkan gitu dengan test ride. Kalau misalnya kalian nggak diizinin oleh pembeli yang nggak diizinin untuk test ride, mungkin kalian bisa muter-muter kompleknya aja gitu, muter-muter di depan rumahnya gitu, dicobain enak atau enggak. Karena menurut gua test ride itu wajib sih guys, untuk motor itu nyaman atau enggak untuk dipakai jalan ya. Misalnya kalau dilihat dari bentuk fisiknya doang, didiemin doang, dinyalain, oh nggak kenapa-napa nih, mulus-mulus aja, pas dipakai jalan tiba-tiba ada problem kan berabe ya. Mana udah deal juga, udah bayar juga ya kan. Makanya itu wajib banget di test ride menurut gua. Jadi itu aja sih untuk poin yang bisa gue berikan. Semoga saja ini berguna kepada kalian, untuk teman-teman semua yang mau beli ini motor di second ya, di harga second. Jadi ya kalian bisa nonton video gua, dan semoga saja menjadi referensi buat kalian yang mau beli motor CBR second yang 45R ataupun motor apapun ya. Jadi semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian ya. Oke, mungkin cukup dulu untuk video kali ini ya. Waduh, gua nggak tahu ini video singkat atau enggak. Yang pasti gua udah buat video lah ya, karena jujur gua juga bingung mau buat konten apaan. Karena ini lagi bulan puasa guys. Gua juga ini dari Bogor ke BSD jauh banget, mantas gua ngomong-ngomong nggak jelas ya kan. Aus juga bro, aduh. Ya udahlah ya, kita lihat kiri aja baru lurus, karena gua mau muter-muter doang, habis itu mau balik, karena gue harus buat video di channel gue yang lain juga ya. Oke, mungkin segini aja untuk konten gue kali ini. Thank you teman-teman yang udah nonton dan juga yang udah masih stay di channel gue. Ya, thank you lah pokoknya. Mungkin untuk kalau misalnya gue ada info-info tentang CBR ini, gue mungkin nanti bakal share lagi ya. Oke, mungkin cukup dulu untuk konten gue kali ini teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau nambahin, kalian bisa komen aja di bawah ya. Mungkin sebenarnya masih ada satu poin sih, poin ke-9, yaitu rantai. Tapi kayaknya rantai itu masih bisa diakalin ya, dengan cara dikencengin atau enggak kalian ganti gear aja, atau enggak sama ganti rantai, itu masih bisa diakalin ya. Jadi gue nggak masuk di poin yang tadi ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pertimbangan juga untuk rantai ini CBR juga boleh, karena ini rantai juga kalau misalnya masih bawaan pabrik itu kalian harus waspada cuy. Karena waktu kemarin ini baru kejadian yang gue alamin, itu gue dipakai jalan pelan aja, gue nggak ngebut, rantainya copot guys ya. Itu rantainya copot, dan itu buat velg gue, yang velg gue warna emas jadi warna hitam cuy, kekikis jadinya gue harus repaint velg lagi cuy. Aduh, ngeluarin duit lagi, makanya itu sih. Tapi itu juga semoga aja di bahan pertimbangan buat kalian ya. Rantainya juga emang agak nyebelin ya, annoying juga rantai dari ini CBR, agak ngeselin juga rantainya, harus dikencengin. Ini aja udah kendor lagi, padahal hari Senin kemarin ini baru gua servis, baru gua kencengin di ahas, ini udah kendor lagi sih. Makanya gua kayaknya mau ganti gear teman-teman ya, karena mumpung duitnya udah ada ya, gua pengen ganti gear aja sekalian lah, biar motor gua bener-bener sehat ya. Oke, jadi oke segini aja untuk konten gua kali ini. Aduh, gua sampai lupa pakai kamera depan cuy. Oke lah, gak apa-apa, mungkin cukup dulu untuk konten gue kali ini. Thank you teman-teman yang udah nonton, dan kita akan bertemu lagi di video gue selanjutnya. Oke, sampai berjumpa dan see you on next video. Bye bye.